teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas soal sosiokultural. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ya baca ke soal nomor 1. Pada perayaan Hari Gizi, pemerintah menggalakkan program peduli stunting dan obesitas kepada anak-anak. Sebagai ASN dalam lingkungan kelurahan atau desa, Anda bekerja sama dengan lembaga pendidikan terdekat untuk mencari sasaran kegiatan yang tepat. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Nah, kita langsung aja ya eliminasi B, C, dan D. Berarti tersisa A dan E, teman-teman. Nah, kita lihat di sini kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan terdekat untuk mencari sasaran kegiatan yang tepat dalam menggalakkan program peduli stunting ini, teman-teman, dan juga obesitas kepada anak-anak. Nah, ini itu pernyataannya positif ya, teman-teman. Kalau pernyataannya positif, maka jawabannya adalah yang A, sangat setuju. Untuk soal ini, poin 5-nya adalah yang A dan poin 1-nya adalah yang E. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, teman-teman, kita langsung aja baca ke soal nomor 2. Ketika tetangga Anda menanyakan berita mengenai sikap pemerintah yang tidak ingin ikut campur dalam lonjakan harga minyak dan sembako, maka sebagai ASN Anda berusaha menanyakan langsung kebenaran berita di media sosial. Oke, di sini langsung aja kita eliminasi opsi B, C, dan D. Tersisa A, teman-teman. Tersisa A dan E ya. Nah, di sini itu kalau yang A setuju berarti sikap yang mana tidak ada salahnya ya menanyakan kebenaran berita di media sosial. Tapi kan lagi-lagi media sosial itu banyak hoaxnya ya teman-teman. Dan belum bukti otentiknya itu kurang lengkap teman-teman. Dimana-mana kan lebih banyak hoaxnya. Nah, kalau yang E itu sangat tidak setuju. Nah, sikap yang sangat tidak setuju itu untuk menanyakan kebenaran berita di media sosial karena itu bukan tugas dan fungsi seorang ASN teman-teman. Jadi, seorang ASN itu hanya melayani masyarakat dalam ruang lingkup pekerjaannya masing-masing, seperti itu. Nah, jadi di sini jawaban yang poinnya 5 itu adalah yang E. Ya, poinnya 5. Dan poin satunya itu adalah yang A. Sangat setuju dia menanyakan kebenaran, padahal belum tentu apa fakta-fakta yang ada di sosial media itu benar adanya, teman-teman ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Lanjut kita ke soal nomor 3. Oke, kita baca ke soal nomor 3. Ketika dalam perjalanan menuju tempat kerja, Anda melewati kerumunan orang yang merencanakan aksi demo dan berupaya menggerakkan massa yang mengancam integritas bangsa. Mereka akan menggelar demo besar-besaran di beberapa lokasi. Sebagai ASN, Anda berupaya untuk melaporkan mereka kepada pihak yang berwajib agar segera ditangani. Oke. B, C, dan D kita eliminasi ya. Nah, di sini kita kita lagi perjalanan menuju tempat kerja ya, kemudian melewati kerumunan orang-orang yang demo nih, teman-teman. Nah, jadi kita berupaya untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib ya, supaya ditangani dengan segera sehingga tidak ada korban jiwa di dalam demo tersebut, teman-teman. Nah, ini tuh merupakan sikap yang positif, teman-teman ya, sikap yang positif. Maka kalau jawabannya udah pernyataannya udah positif, jawabannya itu jelas yang A, sangat setuju teman-teman, poinnya 5. Nah, sikap yang sangat setuju ini untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib karena terdapat ancaman yang merusak integritas bangsa, teman-teman ya. Makanya wajib dilaporin seperti itu. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Pada saat bekerja, Anda dihadapkan dengan suatu kondisi sulit. Satu dari pemangku kepentingan atau stakeholder, Anda menginginkan pelayanan yang cepat dengan alasan bahwa pelayanan dari institusi Anda adalah persyarat untuk layanan berikutnya di instansi lain. Anda mendapatkan ancaman apabila tidak cepat dilayani, maka akan diberitakan di media sosial. Anda pun berinisiatif mempercepat layanan tersebut meskipun harus melangkahi beberapa prosedur layanan yang seharusnya. Nah, ini udah kelihatan nih negatif ya, teman-teman. Dari mana kelihatannya di sini? Karena kita diancam ya supaya orang demi kepentingan orang tersebut, jadi kita diancam untuk mempercepat pelayanannya sehingga kita harus melangkahi beberapa prosedur layanan yang seharusnya itu jadinya kita tidak sesuai SOP ya teman-teman, jadi tidak profesional.
Karena di soal ini udah pernyataannya negatif, maka jelas poin 5-nya itu adalah yang E, teman-teman ya. Nah, sangat tidak setuju untuk mempercepat pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan maksud untuk mempercepat proses selanjutnya karena itu bukan perbuatan yang mencerminkan integritas seorang ASN. Jadi jelas ya, poin 5-nya adalah yang E dan poin 1-nya adalah yang A. Next kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Ketika mendapatkan keluhan dari pemangku kepentingan tentang ketidakpuasan atas pelayanan institusi, maka Anda segera mencari tahu penyebab orang yang menjadi penanggung jawab atas kondisi tersebut untuk segera menyelesaikannya. Nah, B, C, dan D langsung aja kita eliminasi, tersisa A dan E, teman-teman. Nah, jadi di sini tuh ada ketidakpuasan dalam pelayanan di sebuah institusi ya. Jadi kita segera cari tahu penyebab orang yang menjadi orang yang harus bertanggung jawab ya atas kondisi tersebut untuk segera menyelesaikannya. Nah, apakah ini pernyataannya positif atau negatif, teman-teman? Nah, daripada kita mencari penyebab orang yang menjadi penanggung jawab tersebut, teman-teman, lebih baik kita mengevaluasi kinerja tim ataupun diri sendiri ya untuk kedepannya sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat seperti itu. Nah, jadi otomatis di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E poin 5-nya teman-teman, sangat tidak setuju ya. Nah, untuk poin satunya adalah yang A. Lagi-lagi kenapa kalau misalnya kalian bingung kenapa harus jawabannya E bukan yang A teman-teman? Lagi-lagi aku bilang lebih baik mengevaluasi kinerja tim ataupun diri sendiri daripada mencari tahu penyebab orang yang menjadi tanggung jawab tersebut teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi soal ini jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku terkait soal sosiokultural ini yang sedikit hot sih menurut aku ya teman-teman. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian. Dan yang lagi persiapan aku saranin banget untuk bergabung ke Sobat P3K karena di situ udah sesuai dengan CATBKN, kemudian soal-soalnya juga menarik dan sesuai dengan FR tahun lalu teman-teman. Dan kalian bisa menguji kemampuan kalian sudah sampai mana nih kira-kira persiapan kalian teman-teman. Dan untuk bergabung aku udah cantumin linknya di description box aku. Dan selain dari tryout Sobat P3K, aku juga punya kumpulan-kumpulan soal mulai dari kompetensi teknik, bidan, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara yang udah aku rangkum menjadi satu ebook dan sekarang kita punya 2 ebook yaitu edisi 1 dan edisi 2 teman-teman. Buat kalian yang mau order silahkan hubungi nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Oke teman-teman, terima kasih banget yang udah nonton, yang udah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sekian dari aku, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.